Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ide saya dan teman saya Muhammad Ramadan, yaitu aplikasi penyedia layanan tes COVID berbasis online. Jadi apa sih aplikasi penyedia layanan tes COVID berbasis online ini, atau biasanya kami menyebutnya dengan e-COVID. Jadi e-COVID ini adalah aplikasi yang memudahkan, lebih tepatnya, para pelanggan atau customer e-COVID ini untuk melakukan tes COVID yang jadi mereka bisa melakukan tes COVID ini dimanapun dan kapanpun karena ini berbasis online. Maksudnya apa? Jadi kami di sini menyediakan aplikasi yang dimana di aplikasi itu Anda bisa mereservasi atau membooking layanan untuk tes COVID mulai dari swab test, genos, rapid, dan lain-lain. Seperti itu. Dan di sini jadi sistemnya adalah kami akan menyediakan bilik-bilik pengetesan atau tempat-tempat spot-spot pengetesan yang kami akan menyediakan spot-spot pengetesan di tempat-tempat yang memiliki akses 24 jam. Seperti rest area, stasiun, bandara, terminal, dan lain-lain. Jadi untuk kalian yang tidak sempat untuk melakukan tes COVID pada saat perjalanan dan kalian membutuhkan hasil tes COVID tersebut, kalian bisa langsung memesan saja di aplikasi e-COVID ini, lalu mendatangi spot terdekat di area Anda dan lakukan tes COVID di situ. Nanti setelah melakukan tes, semua akan berbasis online, mulai dari hasil segala macam, semua akan diberikan secara online, kecuali tesnya karena nggak bisa online. Dan hal yang melatar belakangi kami untuk membuat ide ini adalah karena untuk saat ini tes COVID hanya bisa dilakukan di rumah sakit atau klinik saja, yang mana itu tidak terlalu aksesnya agak lumayan sulit ya, maksudnya tidak menjamur gitu. Jadi di sini kami hanya menambahkan spot-spot yang lebih banyak agar lebih mudah dijangkau oleh para penggunanya atau orang-orang yang membutuhkan. Ditambah lagi rata-rata mungkin di beberapa rumah sakit dan klinik untuk melakukan tes COVID ini memiliki antrian yang cukup panjang, karena untuk saat ini tes COVID sangat dibutuhkan untuk kalian-kalian yang ingin keluar kota atau bahkan sekedar jalan-jalan ke tempat wisata. Terkadang mereka meminta hasil negatif COVID dari kalian. Jadi tujuan kami menciptakan aplikasi ini adalah untuk memudahkan orang-orang yang membutuhkan tes COVID. Apalagi kalian-kalian yang membutuhkan tes COVID secepatnya, seperti untuk bepergian keluar kota atau bermain di tempat wisata, seperti yang tadi saya sudah bilang kan. Lalu mungkin untuk kedepannya, karena COVID ini tidak akan selamanya ya, nanti aplikasi ini akan dijadikan aplikasi untuk penyedia layanan medis bagi siapa saja yang membutuhkannya. Jadi dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan para penggunanya dapat bisa mendapatkan hasil tes COVID ini lebih cepat dan tidak menimbulkan kerumunan, serta membantu masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pencegahan COVID-19 ini. Jadi jika kita mudah untuk mendapatkan hasil tes virus COVID ini kan
kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan secepatnya gitu. Jadi virus ini nggak langsung menyebar luas. Di sini teknis pelaksanaannya akan saya lakukan, yaitu di tahap pertama saya akan melakukan observasi yang dilakukan untuk melihat kebutuhan pasar terhadap layanan yang kita sediakan. Jadi kita akan melihat seberapa besar kebutuhan masyarakat akan tes COVID ini. Pertama. Yang kedua, kita akan mensurvei tentang aplikasi yang berhubungan dengan penyedia jasa berbasis online. Ya, kita harus di sini saya pribadi akan melakukan mempelajari lah aplikasi-aplikasi penyedia layanan-layanan online yang lain yang mana itu sudah lebih dulu muncul dan lebih dulu memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Setelah itu kita melakukan literasi tentang pembuatan aplikasi, lalu mempelajari cara kerja dari aplikasi yang menggunakan sistem yang sama dengan aplikasi yang kita buat. Setelah itu melakukan uji coba internal dan bekerja sama bersama beberapa lembaga kesehatan. Jadi untuk sementara waktu setelah aplikasi jadi, nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga kesehatan untuk mencoba sistem yang kita berikan ini. Jadi mungkin untuk sementara hanya bisa dilakukan memang di rumah sakit, tapi setidaknya mengurangi antrian-antrian. Nah, untuk timeline kegiatannya di bulan Maret ini kami dan tim sudah melakukan brainstorming dan pemecahan masalah. Lalu di bulan April akan dilakukan pembuatan aplikasi dan uji coba internal bersama lembaga kesehatan. Setelah itu kita akan mulai melaunching aplikasi ini dan beserta layanan-layanannya yang berada di area-area 24 jam di bulan Mei. Jadi intinya pada saat ini kebutuhan untuk hasil tes COVID ini cukup sangat dibutuhkan lah bisa dibilang, karena tempat-tempat tertentu itu membutuhkan hasil tes COVID untuk agar kita bisa mengaksesnya atau masuk ke tempat tersebut, yang mana terkadang ada orang-orang yang tidak sempat untuk melakukan tes COVID atau mungkin ada sesuatu hal sehingga mereka tidak bisa melakukan tes COVID. Nah, dengan adanya bilik-bilik tes COVID ini diharapkan membantu masyarakat untuk mendapatkan hasil tes tersebut. Nah, di sini peran aplikasi yang berbasis online ini adalah untuk mengurai kerumunan atau antrian dan juga memudahkan para orang-orang yang membutuhkan ini agar mereka tahu di mana ada tempat-tempat yang sudah disediakan gitu, seperti di rest area terdekat atau bahkan mungkin di Alfamart mungkin. Ya pokoknya tempat-tempat umum terdekat lah yang bisa diakses 24 jam sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak memiliki hasil tes COVID tersebut. Di sini saya dan teman saya sudah membuat rancangan anggaran biaya untuk pengembangan sistem e-COVID yang saya buat ini. Di sini ada bantuan biaya langsung personil, yaitu biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan untuk melakukan riset sebelum aplikasi ini diluncurkan atau layanan ini diluncurkan. Sini ada biaya perancang ahli sistem aplikasi senilai 5 juta rupiah. Ada ahli medis senior dengan budget sekitar 8 jutaan.
ada ahli medis biasa dibutuhkan 3 orang, yaitu sekitar 1 orang 2 juta, berarti total ada 3 kali 3 sama dengan 6 juta, dan software tester untuk mengetes software yang sudah dibuat, beserta anggaran sekretaris untuk mencatat semua hasil riset. Lalu di sini adalah biaya langsung non personil atau biaya-biaya yang memang bisa dibilang harus ada, cuman bisa dilakukan bertahap karena ini termasuk biaya-biaya yang ya urgensinya dalam riset ini tidak terlalu urgent lah, tapi memang urgent juga, tapi tidak terlalu seperti di atas, yaitu seperti ada abot ini nih, dibutuhkan alat 50 unit senilai 1 unitnya 1.040.000 dengan total 5,2 juta. Ada SD biosensor, ada indeks dan gen body. Jadi semua total pengeluaran kita dalam proyek ini adalah sekitar 49.575.000. Jadi sekian paparan ide saya mengenai aplikasi penyedia layanan tes COVID ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.